Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya yaitu di berbagi cerita. Kali ini kita akan berbicara tentang hal-hal apa aja yang membuat kita boros dan mungkin ada manfaatnya tapi menurut saya tidak terlalu banyak. Nah, kalau di rumah teman-teman bisa lihat ini yaitu tanaman. Biasanya kan ada tren yaitu membeli tanaman ini itu yang dikasih di pot ataupun di media hidroponik dan lainnya. Nah, tentunya kalau itu tidak terlalu menguntungkan dan menyita waktu sekaligus menyita keuangan, kita harus mempunyai pikiran untuk meminimalisir tidak terlalu banyak untuk membeli itu, teman-teman. Jadi kita harus tahu mana untuk hiburan, seberapa banyak hiburan itu menguras keuangan kita karena itu sangat berpengaruh ya, terutama waktu dan biaya perawatan. Itu kita harus berpikir. Yang kedua yaitu memelihara pemeliharaan, yaitu memelihara piaraan yang tidak produktif. Mungkin saja ada beberapa hewan seperti burung, primata atau hewan melata yang tentunya banyak, itu bisa mengganggu juga antara keuangan maupun waktu juga. Kita boleh memelihara tetapi kita harus menyesuaikan. Apakah kita bisa merawat dengan baik ataupun kita cuma hanya memelihara aja. Biasanya telat untuk memberikan makanan ataupun air. Tentunya itu juga sangat kasihan ya sama peliharaannya. Kalau memang bisa pelihara ya pelihara, kalau memang tidak bisa sebaiknya dipikir dua kali. Toh kita itu mempunyai peliharaan itu memang menyenangkan, bisa untuk hiburan selepas kita bekerja. Tetapi kita mempunyai koleksi ataupun kita melihat YouTube atau melihat sosial media yang sekarang itu mudah dijumpai, tentunya di situ sudah membuat kita itu sedikit untuk melepas keinginan untuk memiliki atau membeli, atau malah sebaliknya dengan kita melihat YouTube atau kita melihat sosial media tentunya kita akan merasa lebih ingin membeli. Tetapi semuanya itu tergantung ke individu masing-masing. Kalau kita mempunyai kesadaran bahwa kita tidak ada waktu untuk merawatnya, tentunya kita akan berpikir dua kali atau untuk mengirim untuk memiliki atau membelinya. Yang ketiga yaitu membangun rumah yang luas yang tidak digunakan. Jadi banyak ruangan-ruangan itu yang apalagi yang sekat-sekat itu mungkin kita buat kamar atau apa atau buat gudang. Nah, kalau kita terlalu luas rumah dan kita pun juga akan capek untuk membersihkannya, merawatnya. Bahkan kalau ada kerusakan, mungkin suatu misal ada bocor atap, kita juga semakin susah untuk memberi solusi maupun memperbaikinya. Tapi kalau rumah kita itu secukupnya saja ataupun tidak terlalu besar, itu biaya perawatannya juga lebih mudah, perawatannya lebih mudah, dan tentunya gimana ya, kita lebih simple. Nah, disitulah kita akan merasakan frugal living atau hidup yang secukupnya saja, hidup simple, tidak terlalu berlebihan. Yang mana berlebihan itu tentunya ada juga faktor membuat kita itu menjadi beban. Kalau kelebihan banyak uang, rezeki, kesehatan, mungkin kita akan lebih enak. Tapi kalau untuk beban yang mempengaruhi keuangan maupun ke waktu, itu tentunya kita harus berpikir. Yang kelima yaitu mengkoleksi barang-barang yang hanya sementara untuk kesenangan saja, tapi tidak untuk produktif. Mungkin kita membeli suatu barang A, di situ ada koleksi, mungkin barang-barang yang antik, klasik, ataupun dan sebagainya. Kendaraan yang antik, asik, itu juga akan mempenuhi ruang. Kalau kita tidak mempunyai lahan luas, kita juga akan mempunyai hal yang penuh. Serasa di pikiran itu juga banyak gitu. Jadi kalau tempatnya kecil, tidak usah terlalu banyak-banyak untuk koleksi. Mungkin kalau kita mau koleksi cukup
dimasukkan di sosial media aja untuk foto-foto atau seperti apa gitu, atau file sewaktu kita ingin melihat untuk mengobati kangen, kita bisa buka filenya itu kan, storage-nya untuk penyimpanan kan cukup di file aja di situ teman-teman. Dan kalau kita mempunyai barang antik ataupun koleksi, kalau produktif tidak apa-apa, mungkin bisa buat jual beli, terus bisa untuk apa ya, edukasi yang mendatangkan orang ke situ, dan tentunya ada kontribusinya untuk profit, silakan kalau kita mempunyai seperti itu. Lanjut, yaitu menggunakan elektronik yang buatnya besar. Memang kalau kita membeli sesuatu elektronik dengan buat yang kecil, memang harganya biasanya lebih mahal daripada yang buatnya besar. Tapi kita semuanya disesuaikan dengan kemampuan dan kita sesuaikan dengan strategi. Kita bahas dulu dari kemampuan. Kalau kita sangat membutuhkan pada waktu itu, suatu misal kita akan membeli mesin cuci karena kita tuh capek dan tidak ada waktu, kita akhirnya beli mesin cuci dengan harga yang kita kuatkan saja, mungkin harga 4 juta, tidak apa-apa, kita beli aja daripada kita laundry. Tetapi kalau kita masih bisa membackup untuk laundry atau cuci sendiri, kita mau mengumpulkan uang mungkin lebih dari 4 juta untuk membeli buat yang lebih kecil, tidak apa-apa itu teman. Kita tentunya juga punya harapan untuk lebih menghemat, tapi semampunya saja, tidak usah terlalu berpikir banyak, nanti kita akan berpikiran lama. Yang kedua ya, maksudnya selanjutnya elektronik. Yang kelima ini, selain elektronik ada juga hal-hal yang mungkin keran yang bocor, itu juga sangat mempengaruhi nanti tagihan air maupun atau listrik, itu juga akan mempengaruhi juga. Gunakan keran yang benar-benar baik, hindari kebocoran listrik maupun air ataupun gas itu juga yang bahaya. Kalau gas itu ada kebocoran, suatu misal kita ada merasakan yang sesuatu aneh, mencium bau yang nggak enak, bau gas, kita harus cepat-cepat untuk membersihkannya atau memperbaikinya. Harga gas juga tidak murah teman-teman, kita daripada dibuang sia-sia lebih baik digunakan untuk memasak ataupun hal-hal lainnya. Yang ke-6 ya tadi tercatat yang ke-6 ini teman. Lanjut ke-7 yaitu belanja karena FOMO ataupun culture, yang mungkin kita menggunakannya itu sebenarnya cukup wajar-wajar aja. Yang sudah ada itu kita pakai juga tidak apa-apa. Nah di situ kita biasanya kalau ada flash sale, ada teman yang beli, kita tidak usah untuk apa ya, ingin membeli. Kalau memang yang second atau yang lama itu masih bisa digunakan, beli yang itu aja, tidak terlalu kita harus beli yang baru. Memang diakui kalau hal yang baru atau keadaan baru kan enak dipakai, tapi ada konsekuensinya juga, yaitu tentunya harganya juga mahal daripada yang second atau yang biasa. Membeli barang yang 8 yaitu membeli barang karena ingin ganti, ingin merawat yang lain supaya lebih awet. Mungkin maksudnya begini ya, kita mempunyai HP, sebenarnya HP itu masih bisa digunakan, masih bisa untuk WA, untuk konten, tetapi karena elektronik pastinya itu setiap tahun, setiap bulan, atau setiap apa itu kan pasti ada yang terbaru. Dan yang lama sama baru itu, yang baru mempunyai kelebihan. Mungkin kalau 1, 2, 3 tahun mungkin masih tidak terlalu jauh untuk spesifikasinya, kalau kita masih menggunakan yang wajar-wajar aja. Tapi kalau kita menggunakan yang untuk kerja berat, mungkin bisa menyesuaikan. Untuk konten kreator, untuk para pekerja, program lainnya membutuhkan sesuatu hal yang update. Tapi kalau contohnya untuk saya, untuk buat video, edit ringan, itu sebenarnya HP itu awet. Kita masih gunakan untuk 3 tahun itu masih bisa, bahkan lebih. Nah di situ
kadang juga mempunyai hal beli 2 aja biar yang satu awet. Menurut saya kalau memang satu bisa digunakan maksimal, kenapa harus beli 2? Tapi kalau memang satu itu tidak maksimal, mungkin kita mempunyai 2 HP, yang satu untuk buat kerja, yang satu untuk konten. Nah, kalau kita konten sama bekerja itu, kalau HP-nya tidak terlalu bagus, dia biasanya ngeblank. Karena untuk mengedit itu memerlukan kekuatan yang lebih juga HP-nya. Jadi kita harus pikirkan untuk membeli 2 itu. Yang ke-9 yaitu tidak mempunyai rekening ataupun target. Teman-teman, kalau itu kita mempunyai rekening. Rekening itu sebenarnya sekarang lebih mudah. Rekening satu, kan sekarang itu banyak program untuk beli emas, untuk tabungan rencana, atau untuk tabungan rutin lainnya. Nah, di situ banyak menyediakan fitur-fitur. Tapi kalau teman-teman mau membuat 2 rekening, tidak apa-apa, terserah. Karena yang satu mungkin karena dirasa hilang aja supaya uangnya untuk mengumpul. Jadi harus mempunyai target untuk uang, untuk disimpan sebaik mungkin. Hati-hati ya teman-teman, ini melebar sedikit untuk kita memilih platform ataupun tempat untuk menyimpan uang, karena sekarang itu sudah banyak ditemui dengan kita menaruh uang di situ banyak yang tidak ada kejelasannya. Kita harus teliti dulu dari legalitas, dari historinya, dari sistemnya, apapun kita gali untuk kita menaruh uang, karena tidak menutup kemungkinan uang itu bisa hilang. Mungkin bisa di bank-bank yang ternama, di platform yang ternama, aplikasi yang ternama. Di situ kita harus jeli juga. Jangan asal kita yang tidak tahu platformnya, mungkin karena FOMO, orang lain bilang begini kita ikuti. Jangan. Kita harus benar-benar untuk memahami ya. Yang terakhir yang ke-10 yaitu membeli barang yang murah, tidak menimbang kualitas. Nah, di sini saya garis bawahi teman-teman. Saya itu juga dulu membeli harga yang murah. Semuanya saja murah, bisa kendaraan, bisa mobil juga, bisa baju. Terutama yang terasa itu baju ya teman. Baju, kendaraan, elektronik itu terasa kalau harganya murah banget. Nah, memang ada harga murah itu yang awet juga ada, tetapi ranknya itu kecil menurut saya. Ada harga, ada kualitas. Jadi teman-teman, kalau kita membeli murah dan akhirnya kita sering gonta-ganti, tentunya itu akan boros. Beli yang lebih mahal dikit, mungkin menengah ke atas atau minimal menengah, supaya kita itu tidak terlalu untuk gonta-ganti. Nah, di situ kita harus mempunyai paham. Mungkin kita dengan gonta-ganti itu akan memikirkan yang itu beban pikiran, bahkan beban keuangan. Jadi harus dipikir matang-matang. Kita membeli barang itu harus sesuai dengan standar. Kalau kita kekuatannya memang mau bisa jadi murah, ya tidak apa-apa, saya tidak melarangnya atau tidak yang lain-lain. Beli yang murah. Yang pertama itu barang, suatu hal atau item itu bisa murah itu sebenarnya dari perawatan. Jadi kalau perawatannya itu lebih ekstra, itu lebih awet walaupun harganya murah. Apalagi yang mahal, yang kualitas baik, terus kita gunakan atau kita rawat dengan baik, itu akan juga lebih awet. Begitu teman-teman dari saya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, ngomongin tentang soal keuangan dan cara hemat.